Di sebuah desa kecil yang tampak damai di siang hari, namun menyimpan kegelapan saat malam tiba, berdirilah sebuah warung bakso sederhana milik seorang pria bernama Suratman. Warung itu tak pernah sepi. Setiap hari, puluhan orang datang, anak-anak, orang tua, pekerja kantoran, semuanya datang untuk satu alasan, rasa bakso Pak Suratman yang katanya tiada dua. Namun, tidak ada yang tahu, di balik kuah panas dan harum rempah-rempah, tersimpan rahasia kelam yang tak pernah diungkap siapapun. Pak Suratman, pria parubaya dengan senyum ramah, dikenal sangat dermawan. Ia sering memberi makan gratis untuk anak-anak yatim. Tapi, sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, ia berubah. Tak banyak bicara, hanya bekerja dan bekerja siang hingga malam. Orang-orang hanya tahu setelah kepergian istrinya, usahanya justru melejit. Warung yang dulu sepi, kini ramai luar biasa. Ia bahkan mampu membangun rumah 2 lantai, membeli motor baru, dan menyekolahkan anaknya ke kota. Namun, ada yang janggal. Beberapa warga mengaku melihat gerak-gerik aneh. Di malam hari, kadang terdengar suara tikus berdengking keras. Bukan seperti tikus biasa. Dan, lebih dari itu, sejak warung itu ramai, jumlah tikus di desa justru makin sedikit. Suatu malam, Widi, bocah SMP yang tinggal di sebelah rumah Pak Suratman, sedang mengintip dari balik jendela. Ia penasaran, mengapa suara aneh selalu terdengar dari dapur Pak Suratman menjelang tengah malam. Dan malam itu, rasa penasarannya terjawab. Ia melihat Pak Suratman keluar dari dapur membawa sesuatu yang bergerak dalam karung hitam. Ditariknya dengan susah payah, lalu masuk ke sebuah gudang belakang rumah. Tak lama, terdengar suara cicit-cicit histeris, lalu diam. Widi menahan napas, tangannya gemetar. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Keesokan harinya, Widi mencoba memberitahu ibunya, tapi ibunya malah marah. Yang suka sujon itu namanya fitnah. Dan anehnya, sejak hari itu, Widi merasa seperti diawasi. Setiap pulang sekolah, selalu ada orang tua berbadan besar yang diam-diam duduk di warung Pak Suratman, memandangnya tajam. Hingga suatu malam, Widi bermimpi. Ia berada di dalam ruang gelap, penuh tulang-tulang kecil yang berserakan. Di sudut ruangan itu, seekor tikus raksasa menatapnya dengan mata merah menyala. Tapi anehnya, wajah tikus itu mirip Pak Suratman. "Aku lapar, Di. Kamu mau bantu aku atau jadi santapanku?" Widi terbangun dengan tubuh basah keringat. Mimpi itu terasa sangat nyata. Dan yang lebih mengejutkan, saat ia membuka jendela kamarnya, ia menemukan kepala tikus ditancapkan di pagar rumahnya, dalam posisi menatap langsung ke kamarnya. Hari-hari setelah mimpi mengerikan itu, Widi merasa hidupnya berubah. Ia seperti dibayangi sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata. Ia mulai kehilangan nafsu makan, tubuhnya kurus, dan tiap malam, suara tikus mencicit di loteng terdengar semakin jelas. Tapi anehnya, ketika dilihat, tidak ada satu ekor tikus pun. Di sekolah, Widi makin sering melamun. Gurunya memanggilnya, tapi ia tak menjawab. Pandangannya kosong, seperti sedang melihat sesuatu di balik tembok. Sampai akhirnya, saat pulang sekolah, ia nekat masuk ke jalan belakang rumah Pak Suratman. Jalan yang katanya dilarang dilewati warga sejak dulu. Di sana, tersembunyi sebuah bangunan tua yang dipenuhi tanaman liar. Bangunan itu dulunya gudang penyimpanan beras desa, tapi sudah lama terbengkalai. Tapi hari itu, pintunya terbuka sedikit. Widi mendekat, dan dari dalam, terdengar suara lelaki tua membaca sesuatu.
Manunggaling sukma lan karsa, tumba manungsa diganti nyawa satwa. Suara itu suara Pak Suratman. Widi bersembunyi. Ia mengintip dari sela-sela papan. Dan yang dilihatnya membuat tubuhnya nyaris roboh. Pak Suratman sedang duduk bersila di depan sesajen, dikelilingi tikus-tikus mati. Tiba-tiba, dari balik kegelapan muncul sosok hitam besar, bertanduk, dengan mata seperti bara api. Kau datang lagi, Suratman. Waktumu hampir habis. Kau harus cari tumbal manusia selanjutnya. Atau semua ini akan hancur, termasuk anakmu. Widi menutup mulutnya kuat-kuat agar tak berteriak. Ia sadar sekarang, semua kekayaan Pak Suratman bukan hasil kerja keras, tapi hasil pesugihan. Dan lebih parahnya lagi, bukan tumbal manusia yang dikorbankan, tapi tikus. Ia menukar nyawa manusia dengan tubuh-tubuh tikus yang dirasuki roh-roh jahat. Tapi tumbal tikus itu tidak cukup. Suatu saat, tumbalnya harus manusia. Widi ketakutan. Ia lari dari tempat itu, tanpa sadar meninggalkan jejak kaki di tanah basah. Ia pikir sudah aman. Tapi malamnya, suara ketukan datang dari jendela kamarnya. Ia membuka perlahan, dan di luar sana, Pak Suratman berdiri. Matanya merah. Wajahnya tak seperti biasanya. Kamu sudah melihatnya ya? Kamu tahu rahasiaku sekarang. Jadi, kamu harus ikut. Widi mencoba kabur. Tapi tubuhnya terasa berat. Kakinya seperti dipaku ke tanah. Pak Suratman hanya tertawa pelan, lalu membisikkan sesuatu. Kalau kamu tidak mau, ya sudah, aku ambil ibumu saja. Keesokan paginya ibunya menghilang. Semua warga panik. Dicari kemana-mana, tidak ada jejak. Polisi datang, tapi tidak bisa menemukan apapun. Dan yang paling mengejutkan, di depan rumah Widi ada satu mangkuk bakso yang masih hangat. Di dalamnya ada liontin milik ibunya. Widi menangis. Tapi ia tahu, ini belum akhir. Ia harus melawan. Ia harus mengungkap semua ini, atau ia sendiri akan menjadi korban berikutnya. Widi kini sendirian. Tak ada ibunya. Tak ada yang percaya padanya. Dan setiap malam, suara-suara dari dalam tanah seakan memanggilnya, memaksanya untuk membalas dendam. Tapi, bagaimana? Ia hanyalah bocah 13 tahun. Namun pada suatu malam, saat berjalan tanpa arah melewati kebun bambu tua di belakang desa, ia bertemu dengan seorang perempuan tua berkerudung hitam. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi suaranya lembut, menenangkan, sekaligus menakutkan. Kamu ingin ibumu kembali, nak? Widi mengangguk dengan mata basah. Tapi kamu tahu, menantang pesugihan bukan hal yang mudah. Apalagi pesugihan seperti yang dilakukan Suratman. Itu pesugihan tikus. Pesugihan tertua dan paling rakus. Ia tidak hanya menuntut tubuh, tapi juga jiwa. Perempuan itu lalu memberikan Widi sebuah botol kecil berisi cairan hitam dan sebilah pisau karatan. Kau harus masuk ke gudang itu malam ini juga. Bawa ini dan coratkan darahmu di pintu yang terkunci. Buka gerbang antara dunia nyata dan dunia kegelapan, dan buat perjanjianmu sendiri. Tapi ingat, setiap janji harus dibayar. Widi dengan tekad penuh amarah dan ketakutan
menyelinap ke gudang belakang rumah Pak Suratman malam itu. Pintu kayu yang terkunci kuat selama bertahun-tahun kini terbuka dengan satu tetes darah. Dan di dalam bukan lagi sekadar gudang, tapi lorong batu yang menurun menuju ruang bawah tanah yang dipenuhi bangkai tikus, bau busuk daging mentah, dan simbol-simbol pemujaan kuno. Di ujung lorong, berdiri patung raksasa berbentuk tikus dengan mulut menganga. Di bawahnya, ibunya terbaring tak sadarkan diri, terikat rantai besi. Dan di sebelahnya, Pak Suratman sedang bersiap menyelesaikan ritual terakhir. Kau terlalu banyak tahu, Widi, tapi belum terlambat. Bergabunglah denganku. Kita bisa kuasai ini bersama. Kau bisa bawa ibumu kembali, bahkan lebih dari itu. Kau bisa minta apapun, asal kau siap memberi tumbal. Widi maju, tangannya gemetar memegang botol dan pisau. Kalau aku buat perjanjian sendiri, dan tumbalnya adalah kau, Pak. Pak Suratman tertawa, tapi tawanya berhenti ketika Widi mencoretkan darah di altar pesugihan, menyebut nama Suratman sebagai tumbal. Dinding mulai retak, patung tikus bergetar, rantai-rantai putus. Sosok hitam besar muncul dari balik patung, mata merah menyala. Perjanjian diterima, tumbal diganti. Pak Suratman berteriak, tubuhnya terangkat, lalu ditelan oleh tikus-tikus besar yang muncul dari dalam tanah. Mereka merobeknya tanpa ampun. Ibu Widi terbangun, menangis dan memeluk anaknya. Tapi sebelum keluar dari lorong itu, sosok hitam itu muncul lagi menatap Widi. Ingat, kamu sudah buat perjanjian. Sekarang giliranmu nanti, saat waktunya tiba. Widi dan ibunya berhasil keluar. Gudang itu runtuh. Polisi datang dan menyatakan Pak Suratman hilang misterius. Warga tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Warung bakso itu ditutup, dan lama-kelamaan dilupakan orang. Namun Widi tahu, ini belum benar-benar berakhir. Setiap malam, ia bermimpi. Mimpi menjadi tikus. Mimpi berada di ruang bawah tanah. Mimpi dengan suara yang memanggil, waktumu sebentar lagi. Widi, ia menyelamatkan ibunya, tapi dengan harga ia menukar jiwanya sendiri. Pesugihan selalu minta bayaran, kadang bukan harta, tapi anak cucumu atau dirimu sendiri.